Pak Saganda, hari ini sukses untuk acara Ngayung 1000 alumni IPB Bandung. Ya, insya Allah. Dengan menghadirkan Anies Baswedan. Ya, insya Allah. Kita dengar Bapak adalah salah satu inisiatornya. Ya. Boleh diceritakan bagaimana proses acara ini dapat berlangsung? Ya, kita dari awal memang mengetahui bahwa lebih dari 50%, 60% alumni ITB itu ingin perubahan. Cuman ketutup dengan struktur alumni ya, di mana ketuanya itu pro Ganjar dan kemudian rektornya itu juga selama ini memang kurang suka dengan isu perubahan. Ya, itu yang kita ketahui. Sehingga saya berusaha menerobos itu dengan komunitas. Jadi ini komunitas, teman ke teman, akhirnya kita kumpul dengan yang dengan yang online dan lain-lain, kita hampir 1000 ya dengan online teman-teman. Jadi kalau Pak Anies tadi bilang nih 1000 itu seolah-olah adalah namanya saja, sebenarnya kita dengan online kita lebih dari 1000 karena banyak teman-teman yang menyatakan dia ingin hadir melalui partisipasi YouTube dan lain-lain. Nah, kita jadi dengar Yung itu artinya kita memang dari kita untuk kita ya, kekerabatan, karena kita semua saling kenal berapa angkatan gitu. Alhamdulillah datang. Baik, tadi dibacakan semacam propos dari Prof. Emir yang itu disusun secara bersama. Ya. Boleh Bapak ceritakan bagaimana itu bisa terwujud? Ada poin-poin yang ingin disampaikan ke dalam pemerintahan Pak Anies? Ya, Prof. Emir ini kan ahli satelit dan ahli artificial intelligence. Ya, dia mewakili satu teknologi masa depan. Dia memimpin 50 orang dosen-dosen baik di ITB maupun dosen di tempat lain yang tapi alumni ITB, misalkan Dr. Perdana Wahyu sekarang dekan di Yarsi, dia terlibat juga dalam penyusunan konsep, ya kan? Tapi dia tidak dosen di ITB, dia dosen di Yarsi. Jadi ada 50 orang itu bersama profesional, ya. Dan 50 itu termasuk profesional kayak Tetuko, Madidana Tangkas apa sekali itu menyumbangkan pemikiran. Mereka sebulan bekerja untuk menghasilkan yang tadi dibacakan 8 halaman itu. Tapi di balik 8 halaman itu ada bahan-bahan lain yang lebih banyaknya gitu. Baik, Pak Saganda, boleh diceritakan ulang poin-poin secara singkat tadi? Ya, kita kan melihat bahwa terjadi deindustrialisasi besar-besaran di Indonesia. Ya, kita cuman kontribusinya nggak sampai 18%. Ya, sementara zaman Pak Harto hampir 30%, di zaman SBY 21% kontribusi industri pada PDB kita. Itu menunjukkan apa? Deindustrialisasi. Deindustrialisasi ini akan membuat anak-anak ITB itu kesulitan mencari lapangan kerja. Karena apa? Deindustrialisasi itu kan umumnya adalah orang-orang rejim itu suka impor, ya, tidak ingin membangun pabrik-pabrik sendiri ya, dan lain-lain, sehingga value added nggak terjadi di kita ya, dan kemudian anak ITB mengalami gangguan untuk pekerjaan. Yang kedua, anak ITB sebagai pemikir teknologi dan sains berusaha untuk meminta Pak Anies ke depan itu untuk pro pada sains dan teknologi agar pembangunan ini bisa kita bekerja dengan negara maju, karena sebuah pembangunan tanpa sains dan teknologi nggak ada gunanya. Nah, karena kita tadi ini alumni ITB ini menyatakan alumni ITB putih atau alumni ITB anti korupsi, kita itu juga memasukkan unsur moral. Jadi membangun bangsa Indonesia yang maju berbasis moral, sains dan teknologi. Tadi dalam sambutan Pak Saganda itu menarik, ada salah satu poin tadi kalau kita highlight tentang industrialisasi atau reindustrialisasi, ya. Yang itu selaras dengan pidato Pak Anies tadi. Ya. Ada disebut oleh Pak Saganda kalau bisa disertakan kurang lebih 5 untuk masuk ke dalam tim pemenangan dan kabinet itu. Jadi gini, bagaimana penjelasannya, Pak? Visi Pak Anies kan sama tadi, kita udah lihat Pak Anies kan senang dengan metode ilmiah, sains, teknologi ya. Sebelumnya juga Pak Anies sudah mengumumkan melalui salah satu juru bicaranya itu tentang kembali ke reindustrialisasi. Nah, di Indonesia ini alhamdulillahnya itu bangsa kita ini punya ITB ya, yang umurnya udah 103 tahun ya, sebagai pendidikan teknologi, sains dan teknologi. Jadi alangkah baiknya universitas terbaik atau institut terbaik di Indonesia ini disertakan untuk merumuskan apa yang Pak Anies inginkan dengan reindustrialisasi. Karena kalau tanpa anak-anak ITB kan berarti kan itu kelasnya bukan kelas ITB dong. Kalau ITB ini kelasnya yang kita sebut tadi kelas Habibie dan lain-lain kan. Jadi kalau cari nanti kelas
non ITB bukan kita nggak percaya, tapi kan cari dong yang the excellent, the best. Prinsip meritokrasi tadi Ya, yang disampaikan kata Pak Anies tadi kan ITB kalau orang masuk juga kan udah tahu bahwa itu putra-putri terbaik Indonesia kan. Kenapa nggak dilibatin? Kita kan bukan mau cari keuntungan, kita cuma mau bantu bagaimana visi itu bisa dirumuskan. Apakah kita catching dengan teknologi yang ditawarkan Habibie dulu, pesawat terbang atau bioteknologi atau apa, atau lebih tinggi lagi? Ya kan kita teknologi yang kita tawarkan itu artificial intelligence, kemudian super koridor, Internet of Things, Metaverse dan lain-lain. Ini kan ITB ngerti semua gitu loh. Jadi kita mau nyumbangkan itu kepada Pak Anies. Yang kedua, kalau Pak Anies menang, kalau dibutuhkan, kita juga siap untuk menjadi bagian dari teknokrasi itu. Ya zaman Soeharto biasa aja, ada Hartarto, ada Ginanjar, ada macam-macam menteri yang memang menterinya itu berhubungan dengan teknik ya, teknologi. Itu anak ITB biasa aja. Jadi saya mau bilang ya kalau bisa yang jalankan juga yang ngerti visi itu gitu. Kalau menurut Pak Saganda dengan propos yang tadi disampaikan, penerimaan Pak Anies bagaimana? Kalau kita lihat ini kan bagus ya, Pak Anies senang dengan suasana ini, dia gambarkan keakraban dia dengan situasi ITB masa lalu dan sekarang, dan dia percaya bahwa tanpa pengalaman dia di pandemi itu kan tanpa kepastian sains, teknologi dan lain, dia nggak bisa menangani COVID itu, pandemi. Tadi kan sempat diucap oleh Pak Saganda dan Pak Anies juga tentang ada pejabat itu yang seperti merendahkan dalam Saya kan, kata-kata yang lebih terang gitu, tidak percaya dengan karya-karya anak bangsa. Ya, Gejala apa itu menurut Pak Saganda? Ya, itu kan misalkan saya steer tadi yang soal Pak Ganjar di Mata Najwa. Ya. Dia nggak percaya kalau TKA Cina nggak ada, kita akan mengalami mandek. Dan itu diucap juga oleh Pak Luhut. Iya, itu gejala apa sebenarnya? Oleh Pak Anies kan diucap juga tadi bahwa itu gejala orang minder. Minder atau sebenarnya ada kepentingan di balik itu? Ya bisa aja, saya nggak tahu. Tapi yang jelas itu kan artinya mereka tuh bangga dengan bangkitnya anak-anak Indonesia ini untuk bisa seperti Pak Anies sebut tadi, waktu buat yang teknologi JIS tadi ngangkat atapnya itu bisa anak Indonesia semua. Kita bisa. Harusnya bisa. Pak Saganda tadi disebut oleh Pak Anies, ITB ini itu DNA-nya berani. Ya. Jadi kalau nggak berani, itu bukan ITB. Dan memang terkenal di Bandung, terutama di ITB juga, itu terkenal dengan semangat-semangat perubahan pergerakan. Bagaimana Pak Saganda menilai itu? Ya memang kan ITB kan dari zaman Soekarno kan, itu kan memang dia pembaharu, revolusioner ya kan, dan lain-lain kan, itu kan sampai sekarang sebenarnya. Memang tadi Pak Anies menyinggung ITB makin lama makin tidak menghasilkan pemimpin masa depan, ya kan? Nah tapi kita sebagai orang yang ingin perubahan, kita nggak apa-apa ya kalau memang pemimpinnya dari kampus lain ya, dari Pak Anies dari UGM. Yang penting kita semangatnya perubahan. Dan kita insya Allah mayoritas anak ITB masuk ke perubahan dengan berani. Ya, terakhir Pak Saganda, tadi Bapak sebut ITB ini atau yang kelompok putih yang anti korupsi. Sementara di sisi lain yang memang kelihatan lebih pro penguasa. Itu Pak Saganda melihat karena bahkan mereka kawan sendiri juga. Tapi kenapa jalur politiknya bisa berbeda? Ya maksudnya gini, kita memang harus menyelamatkan Indonesia dengan tema satu anti korupsi, kedua demokrasi, ketiga keadilan sosial. Nah pada tema anti korupsi ini ya itu memang terbelah. Yang menurut saya kita yang teman-teman kumpul hari ini memang anti korupsi gitu. Yang di kelompok lain belum menyatakan karena beberapa ditangkap kan petinggi-petinggi alumni itu gara-gara korupsi gitu. Jadi ya kita mau menyelamatkan visi misi kita tuh bahwa kita memang kalaupun kita bagian dari perubahan terjadi nanti, kita udah komit bahwa kita anti korupsi gitu. Baik Pak, melalui saluran ini apakah ada yang ingin Bapak sampaikan sebagai closing statement untuk kawan-kawan ITB yang belum bergabung? Iya, saya berharap kepada teman-teman ITB mari menyongsong perubahan yang saya sebut sebagai call for awakening. Ya sekarang saatnya bangkit, kita selamatkan bangsa ini, kita sumbangkan pikiran kita, sains, teknologi dan moral agar bangsa ini bisa jadi bangsa besar.
untuk mensejahterakan rakyat. Jadi makmur bangsanya, sejahtera rakyatnya. Terima kasih. Bapak percaya dengan yang Insya Allah. disampaikan oleh Pak Anies Kalau Pak Anies sebagai presiden, simbol perubahan? Insya Allah percaya, sangat percaya. Terima kasih banyak Pak Makasih. Saganda untuk waktunya, Ya, ini pencerahan terima kasih. sekali. Terima kasih.